A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo guys, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi beberapa video yang sangat bermanfaat lainnya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Adiansyah dengan NIM 20081050064. Jurusan Tadris Matematika kelas 1C. Dalam video ini, saya akan menampilkan sebuah wawancara dengan tema materi pendidikan Islam berdasarkan tokoh agama. Narasumber dalam wawancara tersebut merupakan salah satu tokoh agama yang berasal dari desa Banlor. Beliau bernama Kang Subhana Zuhi. Beliau juga merupakan imam sekaligus pengurus mushola Raudhatul Quran yang berada di desa Banlor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancaranya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferry Adiansyah dengan NIM 20081050064, jurusan Tadris Matematika kelas 1C. Dalam video ini saya bersama Kang Subhan dalam wawancara berkaitan dengan materi pendidikan Islam untuk memenuhi penugasan tengah semester mata kuliah pendidikan Islam. Langsung saja pertanyaan pertama. Apakah materi pendidikan Islam sangat berperan penting dalam perkembangan zaman saat ini? Pendidikan Islam di zaman sekarang ini harus sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Mengingat kecanggihan teknologi IT yang merusak generasi penerus. Kadang-kadang pendidikan Islam itu tidak masuk ke dalam mereka. Makanya sangat diperlukan, sangat dibutuhkan pendidikan Islam pada zaman sekarang ini. Pertanyaan kedua. Ya. Apakah materi pendidikan Islam di zaman sekarang itu bisa dikatakan sangat baik dibandingkan zaman sebelumnya? Kalau untuk perbaikan atau lebih baik mana? Kalau fasilitasnya baik zaman sekarang, karena semuanya sudah difasilitasi, yang namanya kitab ini, kitab itu, bahkan media-media pun sudah ada. Cuman perbedaannya di zaman sekarang ini pendidikan Islam fasilitasnya lengkap, tetapi hanya untuk berdiskusi dan berdebat. Perbedaannya yaitu kalau zaman dulu dikasih pembelajaran hanya seayat, mereka itu bisa mengerjakan. Tapi kalau sekarang kebanyakan karena banyaknya pendidikan, majunya sarana untuk perdebatan. Lebih bagus lagi zaman sekarang ini masukin aja ke pesantren. Itu solusi yang paling bagus. Jadi bisa dikatakan di zaman sekarang itu pembelajarannya memang lebih baik, tapi dalam hal mengamalkan itu lebih baik zaman dahulu. Pertanyaan ketiga, Bang. Bagaimana materi pendidikan Islam bisa berkembang di zaman sekarang? Melihat semakin banyaknya pengetahuan umum yang dipelajari oleh para siswa maupun mahasiswa. Ya, perkembangan. Ya, memang di zaman sekarang ini perkembangannya memang sangat pesat. Karena kita mempunyai satu sistem, yaitu banyak sekali ceramah-ceramah kiai ataupun ngaji-ngaji online. Makanya kita sangat mudah. Tetapi kita lihat dulu, harus mengetahui dulu dia itu ulama dari mana, kiai dari mana. Jangan asal ikut-ikutan. Kalau kita asal ikut-ikutan, maka kita akan terperosok ke dalamnya
susah untuk bangun. Ajarannya menjadi radikal, jadi eksis, karena mereka itu tidak hubungan dengan Tuhan. Itu. Itu pertanyaan ketiga kan. Yang keempat, apa saja cakupan materi yang diajarkan dalam pendidikan Islam di zaman sekarang? Cakupan materi di zaman sekarang, saya rasa cakupannya itu beda sama yang dulu ya. Kalau zaman dulu itu hanya disiarkan melalui musola cukup, tapi kalau sekarang tidak bisa. Harus kita itu menjemput bola sesuai dengan keinginan mereka. Mereka itu sukanya ya sholawatan pakai hadro, kita turutin demi lancarnya perkembangan zaman Islam zaman sekarang. Jadi jangan dari kitanya, dari mereka itu pengennya apa, tetapi tetap digarisbawahi kalau itu hanya sarana. Jangan fokus di situ untuk menarik supaya mereka itu kembali ke dalam musola atau masjid. Pertanyaan kelima, apa manfaat materi pendidikan Islam di era zaman sekarang? Manfaat materinya tentu banyak juga. Banyaknya apa? Karena memudahkan kita untuk mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Karena mungkin zaman dulu, kiai-kiai zaman dulu juga belum pernah sempat menceritakan bagaimana asal usul ini, bagaimana asal usul ini. Nah, di era zaman sekarang ini kebetulan komplit sekali. Ada yang mengetahui silsilah dari Nabi sampai ke Sultan, ada yang mengetahui dari ini ke ini, itu sangat mencakup sekali. Makanya di era zaman sekarang ini alhamdulillah saya pribadi merasa senang karena melihat di medsos itu mereka saling berbagi ilmu. Berarti kalau kita menanggapinya dengan iman, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau hanya untuk jadi eksis di media sosial, maka nilai dari keagamaan Islam itu tidak ada. Di zaman sekarang kan semakin canggih teknologi kan. Ya, Pasti kan manfaat atau dalam mempelajari materi pendidikan itu kan sangat mudah. sangat mudah. Nah, selain di samping itu kan pasti ada juga kan yang bisa dikatakan materi-materi pendidikan Islam yang bersifat tidak asli atau yang sumbernya masih belum jelas. Iya. Bagaimana sikap kita atau cara kita menanggapi hal tersebut? Ya, memang itu yang harus kita perhatikan. Jadi alat sudah canggih, IT sudah ada, internet banyak sekali di mana-mana, bahkan di desa sudah ada. Yang pertama, bolehlah kita mengambil kutipan dari apa yang disiarkan oleh internet itu. Yang pertama kita ambil, jangan kita cerna sendiri. Kita tanyakan dulu kepada ulama atau kiai, apakah pembahasan ini benar, apa tidak, dari mana sumbernya. Kalau kiai mengatakan, oh iya ini ada sumbernya, baru kita percaya. Tapi kalau itu hanya sekedar tulisan, tidak ada sumbernya, dari mana, jangan kita ikuti. Karena itu menyesatkan kita, membimbangkan aliran atau keyakinan kita untuk mempelajari akidah Islam. Terima kasih Kang atas Iya. waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari wawancara tersebut ialah materi pendidikan Islam merupakan hal yang penting, khususnya di era globalisasi saat ini. Pada era ini, teknologi semakin jauh berkembang dibanding zaman-zaman sebelumnya. Oleh karena itu, sangat perlu bagi kita untuk memiliki pegangan juga pedoman, yakni dengan mempelajari materi pendidikan Islam agar bisa memanfaatkan teknologi yang telah berkembang tersebut menuju ke arah yang lebih positif dan bermanfaat bagi kita sendiri juga bagi orang lain. Semakin berkembangnya zaman, tentunya memudahkan kita dalam mencari ilmu, baik dari internet maupun media lain. Namun sangat disayangkan, semakin mudahnya kita dalam mempelajari materi pendidikan Islam,
kebanyakan orang-orang di zaman sekarang cenderung memanfaatkannya untuk saling memperdebatkan tentang ilmunya, tentang ilmu agama mereka satu sama lain dibanding mengamalkannya. Berbeda dibanding orang-orang zaman terdahulu yang meskipun mendapatkan ilmu materi pendidikan Islam yang sedikit, tetapi mereka sanggup ataupun langsung mengamalkannya. Di era modern ini juga banyak sumber yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Sumber-sumber yang berisikan materi-materi pendidikan Islam. Namun perlu kita garis bawahi, mengingat sumber-sumber yang menjelaskan materi pendidikan Islam tersebut tidak semuanya bersifat benar. Karena ada beberapa juga sumber materi pendidikan Islam tersebut yang sifatnya palsu atau hoax. Oleh karena itulah sangat dianjurkan dan sangat diperlukan materi yang kita dapatkan dari sumber dari internet misalnya harus kita tanyakan kepada ahlinya langsung, apakah materi yang kita pelajari atau materi yang kita dapatkan dari sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari lebih dalam tentang materi pendidikan Islam di zaman sekarang, zaman yang semakin canggih. Karena kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih mudah dibanding zaman-zaman sebelumnya. Karena tersedianya berbagai sumber, baik itu dari YouTube, dari media sosial lainnya. Oleh karena itulah kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik, juga dengan bijak, agar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri juga orang lain. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.